korban judi online nih wacananya mau dikasih bantuan sosial. Jadi kan itu sama aja kayak ngasih insentif ke orang yang judi online, Mirol. Dia orang jadinya nggak jera-jera dong, Mirol. Jadi termotivasi untuk main judi terus. Ketika mereka kalah, jadi korban kan, dikasih insentif. Mirol, kenapa kalau di Malaysia judi itu diperbolehkan, Mirol? Sampai ada tempatnya, Mirol. Genting Highland. Maksudnya kok dikasih tempat untuk kita berjudi gitu? Iya, sedangkan kalau di Indonesia ini kan ilegal, Mirol. Kita buka judi sedikit, kena tangkap. Judi online pun ditangkap. Padahal kan sebenarnya Malaysia ini kan juga negara yang menjunjung tinggi Islam. Macam mana menurut kau nih, Mirol? Tunggu. Sebelum kau tanya pendapat aku nih. Kau kenapa tiba-tiba tanya judi ini kenapa? Karena aku tengok, Mirol, di Indonesia semakin banyak judi-judi, Mirol. Tapi judi online yang dilarang negara, Mirol. Bahkan ada satu berita, Mirol, polisi wanita Indonesia membakar suaminya gara-gara gajinya itu habis untuk judi. Dan kau tahu suami yang dibakar nih, ini juga polisi, Mirol. Jadi kan judi online ini udah tak boleh, korbannya juga banyak, efek yang terjadi pun sangat banyak, Mirol. Sangat merugikan lah menurut kau gitu. Merugikan. Jadi macam mana menurut kau nih, Mirol? Tapi Mirol, yang anehnya lagi, kalau di Malaysia judi online tuh tak boleh. Tapi judi offline itu boleh, macam kasino, lotre gitu boleh. Kau coba pergi ke Genting Highland, Mirol. Ada, Mirol. Orang tuh berjudi kasino banyak, Mirol. Terus ke Singapura, banyak juga tempat kasino. Terus boleh main CG, Toto, 4D. CG itu 4D lah. Iya, tahu aku. Makanya kenapa Indonesia ini tak boleh, Mirol? Jadi kau nak Indonesia ini dibolehkan judi? Sebenarnya bukan macam tuh, Mirol. Kita kan melihat sebenarnya judi ini haram. Tapi kenapa nih Malaysia boleh sedangkan Indonesia ini tak boleh? Sedangkan Indonesia dengan Malaysia ini sangat menjunjung tinggi agama Islam, Mirol. Jadi kau tanya pendapat aku ya? Ya. Jadi gini, Ce. Kalau menurut pendapat aku, memang betul. Enggak cuman Islam sih, Ce. Agama mana sih yang memperbolehkan judi sebenarnya? Tidak ada, semuanya itu haram kan. Tapi kalau kau tanya kenapa Malaysia itu melegalkan judi ya, di Genting Island itu, bahkan judi online yang tidak boleh gitu. Kau tahu tak di Malaysia itu di Genting Island memang ada tuh tempat yang kita bisa main lapak judi puas-puas. Di Malaysia tuh tapi orang Malaysia tidak boleh masuk situ. Nah, kita orang Indonesia atau siapapun yang bukan warga Malaysia boleh main di situ. Berarti pasarnya untuk orang luar Malaysia. Kau paham kan? Nah, jadi gini, mungkin Malaysia berpikir ketika orang-orang di luar Malaysia nih peminat judinya banyak. Dibikinlah satu tempat nih, Genting Island. Khusus tempat permain judi kasino. Kalau dekat Amerika itu Texas, Las Vegas. Tapi warga Malaysia mereka tidak mau. Biarkan orang lain main situ. Biarkan tempat kita, tanah kita yang jadi tempat yang seperti itu. Tapi kan itu sebagai pajak ataupun pemasukan income negara. Untuk negara. Nah, mereka bisa membangun apa segala macam, membangun ini segala macam, merenovasi, bahkan membangun negara itu sendiri dari hasil pajak dari judi itu tersendiri. Warga Malaysia, ibarat kata kalau kau bilang kan agama melarang, ya mungkin Malaysia kan warga kita jangan sampai ada yang main judi, tidak boleh masuk situ. Kita di Indonesia pun ada, maksudnya di daerah Tanjung Pinang khususnya, apalagi di Bintan tuh ada, ibarat kata ya bukan tempat judi tapi lebih tempat kayak gini. Ada sebuah resort yang hanya boleh orang luar yang masuk, orang lokal tidak boleh. Oh iya, aku tahu kan? tuh. Nah, kurang lebih seperti itu di Genting Island. Jadi di Genting Island hanya warga luar yang boleh masuk, warga lokal tidak boleh masuk. Nah, menanggapi kasus yang polisi bakar polisi di Indonesia ya, kasus itu kan baru-baru ini hangat nih, bukan hangat, panas lagi di Indonesia. Baru-baru ini di 2024. Sebenarnya yang aku baca dan aku ulas ya, aku mengulas berita itu, terus sore aku mengulas, lelakinya, suaminya itu memakai gaji ke-13-nya untuk full judi online. Ya. Makanya mungkin istrinya langsung tidak suka. Padahal mungkin pada saat itu dia lagi kena sindrom baby blues. Paham? Karena dia lagi ada punya bayi juga. Si istrinya. Nah, istrinya juga mungkin berpikir bukan karena suaminya main judi online juga, tapi mungkin lagi ada masalah keluarga juga, lagi ada masalah-masalah lain bertumpuk, dan muncaknya ketika tahu gajinya dipakai judi pula. Nah, tahu nggak reka kejadiannya? Jadi pada saat itu istrinya memborgol tangan suaminya di tangga. Dia pergi beli pertalite, dia siram ke suaminya, dia bakar. Pada saat kejadian itu suaminya tidak melawan sama sekali. Suaminya nurut aja. Padahal mereka sama-sama polisi nih, sama-sama di pelatihan, sama-sama pendidikan, sama-sama mungkin tahu bela diri juga. Bisa aja suaminya ngelawan ataupun melarikan, tapi kenapa dia tidak lari, tidak ngelawan? Karena dia merasa bersalah. Nah, itu kau paham.
Jadi memang betul kata Cece, judi ini banyak kali efek sebab dan akibat, efeknya itu pun lebih besar dampaknya. Tidak cuma polisi loh, Ce. Jadi ada berita yang mengatakan seorang perwira tinggi TNI memakai duit gaji perwira yang lain atau apa gitu aku lupa, memakai gaji bawahannya untuk judi online. Dan pada saat itu di bawah beritanya, saya siap untuk ganti rugi. Mencocok logikan dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan semua pemain judi online akan diberi subsidi. Oh iya, aku tahu juga tuh Mirul beritanya. Korban judi online nih, wacananya mau dikasih bantuan sosial. Jadi kan itu sama aja kayak ngasih insentif ke orang yang judi online, Mirul. Di orang jadinya nggak jera-jera dong, Mirul. Jadi termotivasi untuk main judi terus. Ketika mereka kalah, jadi korban kan, dikasih insentif. Tunggu dulu, Ce, makanya kau tenang dulu. Kan Pak Presiden udah bilang tidak ada itu berita tentang mengasih bantuan sosial untuk korban judi online. Itu semua masih wacana. Aku juga tidak tahu kenapa sampai wacana itu keluar ya. Itu masih wacana, tapi ya menanggapi yang judi aja deh, yang menurut yang tadi pertanyaan Cece. Mau dia judi online, mau dia judi offline, itu nyatanya memang tidak bisa diberantas. Mungkin bisa, tapi tidak semua. Mungkin kita ketangkap kayak yang aku ingat-ingat aja deh, kayak permainan sabung ayam, cingkoko, atau mungkin main toto atau apa, mungkin bisa. Tapi ingat, aku tidak mau menyalahkan aparat atau pemerintah ya, tapi kan setiap lembaga seperti itu pasti ada backingnya. Iya sih, Ya, memang. biasa lah kan main-main sampai kayak gitu. Nah, nyatanya kemarin ada beritanya juga di Batam, Kamboja apa segala macam. Memang sih pernah ada yang ketangkap nih, pelaku situs judi online. Ternyata ada di Batam, itu udah ketangkap. Emang hilang? Tidak, masih ada mungkin, tapi dengan tempat-tempat yang berbeda. Bahkan orang Tanjung Pinang sendiri aja ada yang kerja ke Kamboja, ke Vietnam, ke Filipina, bahkan sampai ke Myanmar, ada yang ke Laos. Itu untuk jadi apa? Jadi karyawan admin slot. Bahkan ada yang kerja pesiar. Nah, kalau yang di luar sana memang udah dilegalkan kan, di kapal pesiar, main kasino, main gambling apa segala macam, poker apa segala macam, ada nih. Nah, ada yang kerja situ. Itu orang-orang Indonesia semua. Tapi mereka tuh sebenarnya ada juga kemarin ketangkap ketika mau diberangkatkan. Karena ketahuan dia orang bakal jadi admin judi. Admin judi slot itu di Kamboja waktu itu kalau nggak salah. Jadi langsung ditangkap. Langsung ditangkap, ada. Oh, berarti memang perekrutan karyawannya itu ilegal juga ya? Ya jelas ilegal. Jadi mereka tuh kayak mouth to mouth aja, jadi mulut ke mulut kayak. Kirain aku boleh-boleh aja. Jadi macam mana nih Indonesia, Mirul? Kenapa tuh? Indonesia ini kan nggak boleh nih ilegal judi, mau judi online, judi offline segala macam nggak boleh, pokoknya judi nggak boleh. Sedangkan kalau di Malaysia nih judi online nggak boleh, judi offline yang macam kasino tuh lotre boleh, macam di Genting Highland. Tapi orang Malaysianya nggak boleh kan, bolehnya orang luar Malaysia. Itu menurut kau gimana, Mirul? Nah, ini kita kaji secara praktisi ya. Ketika orang Malaysia diperbolehkan nih, ketika di Malaysia ada satu tempat yang diperbolehkan untuk judi, kayak kasino, lotre, loto, apa segala macam itu ada di situ, CG ya. Tapi warga Malaysia tidak boleh main. Sedangkan warga Malaysia mau juga nih, kok diperbolehkan tapi kita tidak boleh. Akhirnya dia orang main judi apa? Apa? Online kan? Tanpa pengetahuan orang. Ya. Ini mohon maaf, kita jalan-jalan keliling aja. Nah, ini mohon maaf nih, kalau kita misalnya jalan-jalan keliling, nggak di Tanjung Pinang, nggak di Malaysia, nggak di Singapura, kita tengok aja nih. Mungkin orang-orang biasa yang nggak kelihatan penjudinya atau apa segala macam. Kita nggak tahu nih bentuk handphone ini seperti apa dalamnya. Iya, Mirul, aku ada cerita nih, Mirul. Omnya kawan aku. Dia ini sehari-hari ini kerja sebagai orang biasa lah, oke, di swasta. Terus kayak gitu, mendadak tuh istrinya nih ngikutin dia. Rupanya dia ini lagi di counter beli chip. Diamond, iya beli chip. Ketahuan, rupanya dia main judi online setiap hari, Mirul. Betul. Jadi judi online itu tidak berupa website, tapi ada berupa game. Iya. Nah, gak usah jauh-jauh gitulah, Ceh. Gak usah yang kita ke judi-judi yang kayak gitulah. Sekarang aku tanya sama engkau nih ya. Permainan macam top up diamond, beli-beli senjata pakai diamond, beli-beli karakter pakai diamond. Kita yang menggunakan top up. Ya, mau itu top up pulsa, top up Dana, GoPay ataupun Shopee Pay Later, apa segala macam lah. Itu judi tak menurut engkau? Kayak game-game online itu. Oh, berat nih, Merel.